wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan Live. Salam smart. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang zat aditif dan zat adiktif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bermacam-macam model makanan, rasa, warna, dan kekenyalan. Bayangkan kalau kita melihat makanan tanpa rasa manis, tanpa rasa asin, tanpa ada warna-warni, pasti makanan tersebut sangat tidak menarik untuk dimakan maupun untuk diperjualbelikan. Kali ini saya akan membahas zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan meningkatkan daya pakai atau awet. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi. Zat aditif dapat dikelompokkan menjadi zat pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Zat pewarna makanan alami. Pewarna makanan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan, minuman dengan tujuan untuk memberikan warna pada makanan agar lebih menarik. Zat pewarna alami contohnya kunyit memberikan warna kuning, cabai merah memberikan warna merah, gula merah memberikan warna coklat. Pewarna alami yang lain yaitu ubi ungu memberikan warna ungu pada makanan. Ada arang merah, daun padi memberikan warna hitam. Daun pandan memberikan warna hijau. Pewarna alami yang lain yaitu warna merah tomat juga berasal dari pigmen lycopene, terutama bagian kulitnya. Ada juga secang, adalah jenis rempah-rempah yang berbentuk kayu serut kemerahan. Biasanya secang digunakan untuk pembuatan wedang. Ada umbi bit untuk mendapatkan warna merah yang terlihat alami. Warna alami yang lain yaitu buah jamblang atau duet, merupakan sejenis buah berwarna ungu tua. Ada angkak, dibuat dari beras yang difermentasi yang kemudian dikeringkan. Angkak dapat memberikan warna merah pada makanan. Ada juga Rosella Hibiscus sabdarifa, adalah spesies bunga yang berasal dari benua Afrika. Rosella memberikan warna merah. Kluak merupakan sejenis buah yang bijinya dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masakan atau pewarna coklat pekat. Bunga telang, Clitoria ternatea, adalah tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan atau tepi hutan. Cara mengolah bunga telang agar berhasil menghasilkan warna biru adalah dengan meremas atau menumbuk bunganya. Bunga naga yang berasal dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus ini selain memiliki rasa yang lezat, juga memiliki warna merah yang cantik. Pewarna alami yang lain, buah morbei yang terkenal karena daunnya untuk makanan ulat sutra, ini juga dapat digunakan sebagai pewarna ungu kemerahan makanan. Buah blueberry yang kaya akan vitamin C adalah pewarna makanan alami yang menghasilkan warna biru keunguan. Tumbuhan bayam yang biasa digunakan sebagai sumber sayur mayur, keluarga yang terkenal memiliki zat besi yang tinggi. Bayam pun bisa digunakan sebagai pewarna hijau alami. Pewarna makanan buatan yang diizinkan oleh BPOM. Karmosin, warna merah. Sunset yellow, orange. Tartrazine, kuning. Fast green, hijau. Brilliant blue, warna biru. Pewarna makanan buatan yang dilarang oleh BPOM. Biru, Industry blue, kuning, fast yellow, orange, RN, hijau,
Guinea green, coklat, coklat brown, merah fast red, hitam black 7984. Pemanis. Pemanis dibagi menjadi dua, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami contohnya gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar. Pemanis buatan siklamat, aspartam, askarin. Pengawet makanan. Pengawet makanan dibagi menjadi dua, pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami contohnya gula kelapa, gula pasir, keluak, cuka, garam, daun gambir, kayu manis, bawang putih. Pengawet buatan contohnya asam benzoat, asam sitrat, dan sulfur dioksida. Pengawet makanan buatan. Asam benzoat merupakan salah satu bahan pengawet makanan yang cukup sering digunakan. Jenis pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan buah-buahan, digunakan pada kecap dalam botol, margarin, saus tomat, dan minuman ringan. Di dalam kandungan asam benzoat memiliki kandungan antibakteri, sehingga makanan yang diberikan bahan ini akan terlindung dari perkembangan bakteri. Asam sitrat merupakan jenis pengawet makanan yang cukup aman untuk dikonsumsi. Jenis pengawet makanan ini biasanya digunakan untuk menambah rasa asam pada makanan dan untuk mencegah perkembangan jamur serta bakteri penyebab penyakit di dalam makanan. Sulfur dioksida yang biasa digunakan untuk mengawetkan sari buah, buah kering, ataupun sirup. Bahan kimia ini masih aman untuk dikonsumsi dengan syarat penggunaannya masih di batas cukup atau diberikan sesuai takarannya. Penyedap dan pemberi aroma makanan alami. Yang pertama cengkeh, jinten hitam, daun pandan, lada hitam putih, ketumbar, pala, kayu manis, dan bawang putih, bawang merah. Penyedap dan pemberi aroma makanan alami. Daun jeruk, tomat, cabai merah, keju, terasi, jahe, lengkuas, dan kunyit. Penyedap dan pemberi aroma makanan buatan. Yang pertama MSG atau sasa, sakarin, cuka, aspartam, kecap, ester. Ester ada propil asetat aroma buah pir, isopentil asetat buah pisang, N-oktil asetat menghasilkan aroma jeruk manis, metil butirat menghasilkan aroma apel, etil butirat menghasilkan aroma nanas. Pengental makanan. 1. Telur. Kuning telur dapat digunakan pada kue dan custard. Salah satu bahan wajib pada adonan kue, fungsinya bisa mengikat, melembutkan, serta mengembangkan adonan. Juga digunakan sebagai pengental pada pembuatan mayones. Tepung serbaguna. Tepung serbaguna terbuat dari campuran tepung terigu atau gandum, rendah protein dan tinggi protein. Tepung maizena. Tepung maizena atau yang juga dikenal sebagai cornstarch ini merupakan tepung yang dibuat dari pati jagung. Tepung maizena digunakan membuat saus puding dan cocok untuk mengentalkan sup atau capcay. Pengental makanan yang lain yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka dikenal dengan nama tepung singkong atau tepung kanji, terbuat dari umbi akar ketela pohon, merupakan salah satu bahan pengental yang efektif. Contoh pengental makanan yang bisa menggunakan tepung tapioka adalah capcay, sup, dan tumis sayur. Kentang atau tepung kentang. Kentang sering digunakan untuk mengentalkan kuah, sup, atau semur. Ketika dipanaskan dalam suhu yang sedang, kental akan memecah patinya yang kemudian diserap oleh kuah makanan, agar-agar, dan gelatin.
Agar-agar merupakan bahan pengental yang terbuat dari ekstraksi rumput laut yang berbentuk bubuk. Bahan pengental ini biasanya terdapat pada jelly dan puding. Selanjutnya kita membahas zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bila dimakan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Kecanduan adalah ketidakmampuan seseorang secara psikologis dan fisik untuk berhenti mengkonsumsi suatu zat yang berpengaruh buruk. Berbeda dengan zat adiktif yang memberikan pengaruh baik, zat adiktif memberikan pengaruh buruk pada orang yang mengkonsumsinya. Narkotika dan psikotropika adalah contoh dari zat adiktif. Zat adiktif jenis narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan nyeri, menurunkan kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Berikut adalah jenis narkotika yang dilansir dari situs Badan Narkotika Nasional. Narkotika golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan dan penggunaannya sangat terbatas karena dianggap membuat ketergantungan tinggi. Contoh narkotika golongan 1 adalah koka, ganja, dan heroin. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan pada saat terdesak seperti fentanyl, morfin, metadon. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang potensi ketergantungannya relatif rendah sehingga dapat digunakan dalam pengobatan. Contoh narkotika golongan 3 adalah kadeina dan propiram. Narkotika golongan 1. Koka. Koka adalah sebuah tanaman dalam famili Erythrosilaceae, tumbuhan asli di barat laut Amerika Selatan. Tanaman ini memainkan peran penting dalam budaya Andes tradisional. Daun koka berisi alkaloid kokain, dasar bagi obat kokain yang merupakan stimulan kuat. Ganja. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrocannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Heroin. Heroin atau putau adalah narkoba berasal dari morfin yang berasal dari ekstrak benih biji tanaman popi varietas tertentu. Heroin juga menciptakan efek euforia, kebahagiaan ekstrim. Saat seseorang berhenti menggunakan heroin, efeknya merupakan kesedihan dan depresi ekstrim serta kekosongan emosi. Narkotika golongan 2. Fentanyl, morfin. Kebanyakan obat anti rasa sakit atau morfin adalah keluarga opiat. Opium mentah dipanen dari getah bunga apium. Setelah diolah, jadilah beragam obat anti rasa sakit, tapi juga narkoba seperti heroin dan opium untuk dihirup. Metadon. Metadon digunakan sebagai obat untuk program terapi atau pusat rehabilitasi pengguna narkoba jenis heroin. Para pasien didominasi usia produktif. Zat adiktif jenis psikotropika. Dilansir dari situs BNN, Badan Narkotika Nasional, psikotropika adalah zat yang menurunkan fungsi otak, menyebabkan halusinasi, gangguan berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan ketergantungan pada penggunanya. Menurut resiko ketergantungannya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah psikotropika golongan 1, 2, 3, dan 4. Psikotropika golongan 1 adalah ekstasi lysergic acid ditilamid atau LSD dan dimektosi alpha dimetilpenetilamide atau DOM. Psikotropika golongan 2 adalah sabu, metafemin, amfetamin, dan penetilin. Psikotropika golongan 3 adalah mogadon, buprenorfina, dan amarbartita. Adapun psikotropika golongan 4 adalah diazepam, nitrazepam, dan obat penenang. Selain psikotropika dan narkotika, alkohol dalam minuman keras dan nikotin dalam rokok juga merupakan zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan.
Itulah mengapa orang sangat sulit untuk berhenti merokok dan minuman alkohol. Zat adiktif jenis psikotropika golongan 1. Ekstasi. Efek ekstasi yang bisa langsung dirasakan adalah perubahan suasana hati menjadi sangat bahagia dan berenergi. Itulah sebabnya obat ini mudah sekali membuat ketagihan. Akan tetapi, efek tersebut hanya bersifat semu. Jika dosis yang digunakan tinggi atau overdosis, ekstasi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, hilang kesadaran, serangan panik, kejang, hipertermia, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Kali ini saya akan membahas zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan meningkatkan daya pakai atau awet. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi. Zat aditif dapat dikelompokkan menjadi zat pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Selanjutnya kita membahas zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bila dimakan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Kecanduan adalah ketidakmampuan seseorang secara psikologis dan fisik untuk berhenti mengkonsumsi suatu zat yang berpengaruh buruk. Berbeda dengan zat aditif yang memberikan pengaruh baik, zat adiktif memberikan pengaruh buruk pada orang yang mengkonsumsinya. Narkotika dan psikotropika adalah contoh dari zat adiktif. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian.